Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya NCA dalam PTIK. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa sih? Yaitu merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi. Nah, prinsip dari jaringan komputer ini adalah terjadi komunikasi dua arah, yaitu dari pengirim informasi dan penerima informasi. Nah, keuntungan dari jaringan komputer ini adalah seperti peralatan, data, program, dan informasi dapat kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian, salah satu media komunikasi yang tanpa pulsa. Jadi kita bisa berkomunikasi tanpa menggunakan pulsa. Kemudian, sistem informasi yang terintegrasi serta kita dapat menghemat waktu dan biaya ya untuk transformasi informasi. Jadi kita bisa berbagi informasi secara jarak jauh tapi dalam hitungan menit bahkan detik ya seperti ya tanpa saling bertemu seperti itu. Nah, karena data dapat mengalir secara cepat dan memiliki jangkauan yang luas seperti itu ya dengan jaringan ini. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah. Ada yang namanya LAN atau Local Area Network, kemudian MAN Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network. Nah, kalau LAN ini adalah jaringan yang jangkauannya itu sempit ya, dalam satu gedung aja. Misalkan untuk jaringan kantor, rumahan, atau lab komputer seperti itu ya. Nah, masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan bersama. Misalkan seperti printer. Nah, ini contohnya ya. Ini dalam suatu ruangan misalkan ada beberapa komputer yang saling terhubung dan bisa menggunakan printer secara bersama-sama. Jadi printernya cukup satu aja, seperti itu ya. Nah, media yang digunakan untuk jaringan LAN ini berupa kabel UTP atau BNC ya, maupun tanpa kabel atau nirkabel ya, atau wireless itu bisa aja. Nah, keuntungan dari jaringan LAN ini adalah dapat bertukar file ya, bisa share file, kemudian pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup, kemudian penggunaan peralatan ya misalkan printer nih bisa digunakan bareng-bareng gitu ya. Kemudian dapat membuat sistem client server sehingga penggunaan dan manajemen data dapat terpusat. Jadi bisa ada servernya. Kemudian media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa seperti tadi. Jadi kita bisa dapat berkomunikasi tanpa menggunakan pulsa. Kemudian media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Seperti itu. Kemudian seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet dan dapat berbagi resource atau sumber daya dalam suatu proses. Nah, selanjutnya untuk jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, di sini ada kata metropolitan berarti dalam suatu wilayah, berarti antar gedung tapi jumlah saling berdekatan gedungnya seperti itu ya. Misalkan kira-kira 10 sampai 50 km dan terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan adalah idealnya ini ya kabel serat optik atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Ini contohnya nih. Jadi gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 ya, ini dalam jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, ini tidak terlalu jauh ya, tapi dia gedung-gedung yang saling berdekatan seperti itu. Kemudian ada yang jaringan Wide Area Network. Nah, wide berarti ini yang sangat luas ya. Jaringan komputer dengan skala yang luas antar wilayah. Jadi bisa antar kota, antar pulau, atau antar negara atau benua ya, seperti itu. Nah, WAN ini merupakan kumpulan WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Nah, implementasi WAN ini menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik transfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, DSL, dan teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT. Nah, kumpulan WAN ini membentuk internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet. Nah, ini ilustrasinya ya untuk WAN. Jadi ini jaringan yang sangat
luas ini ya. Nah, kemudian kalau jenis jaringan komputer berdasarkan konfigurasinya, ada dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Nah, kalau peer-to-peer, ya, konfigurasinya dapat digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit. Nah, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem terpusat. Jadi, peer-to-peer ini tidak perlu ada server ya. Seperti itu. Jadi kedudukan nih antara komputer satu dengan lain ya sama aja seperti itu, tidak ada servernya. Nah, pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Nah, jadi antara komputer ini dapat sharing file seperti itu ya. Nah, tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing. Nah, jadi tetap dia bisa menggunakan printer secara bersama-sama seperti itu. Jadi tidak perlu satu komputer satu printer. Nah, kelebihan dari jaringan peer-to-peer ini implementasinya murah serta mudah ya. Kemudian tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus ya karena memang tidak ada servernya. Kemudian tidak membutuhkan administrator jaringan. Kemudian kekurangannya apa nih? Ya karena memang ini simple ya, jadi tidak cocok nih kalau digunakan untuk jaringan dalam skala yang besar. Kemudian tiap user harus dilatih nih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing karena ya ini tidak ada administratornya. Jadi ya setiap user ini perlu punya keahlian ya untuk mengamankan komputernya masing-masing. Nah, ya tentu karena kekurangan selanjutnya adalah tingkat keamanannya rendah yaitu ya. Kemudian semakin banyak file yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Itu kekurangan dari peer to peer. Kemudian kalau yang client server, nah ini ya, kalau server atau klien ini merupakan komputer yang menerima layanan yang disediakan oleh si server. Nah, kalau server adalah yang memberikan layanan untuk komputer klien. Jadi bedanya si server yang memberikan dan si klien yang menerima seperti itu ya. Nah, layanannya apa aja sih? Misalkan berupa data, akses atau bahkan multi service seperti file server, mail server atau web server. Jadi bisa diartikan client server ini adalah jaringan di mana dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server ya si pusatnya gitu, dan komputer yang lainnya gitu yang banyak itu yang anggota-anggotanya bertindak sebagai si klien kayak gitu. Selanjutnya media transmisi kabel dan nirkabel. Nah, suatu jaringan komputer tentu perlu adanya media transmisi. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain. Jadi ya tanpa ada media transmisi ini ya tidak akan terbentuk jaringan komputer seperti itu ya. Nah, nih menurut Arifin tahun 2011 melalui media transmisi data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Nah, media transmisi ini bisa melalui kabel atau nirkabel tanpa kabel ya atau disebutnya dengan wireless. Nah, kalau via kabel atau wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sehingga sebagai media pengantar ya. Jadi datanya ini mengalir pada si kabel tersebut. Nah, kabel yang digunakan pada jaring komputer biasa menggunakan bahan tembaga. Nah, ada juga jenis kabel lain yang digunakan sejenis fiber optik atau serat optik ya. Nah, biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN nih, yang jaringan yang sempit gitu ya. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada beberapa jenis, mulai dari yang pengantarnya pendek hingga jauh, dari yang pengantarnya lambat sampai cepat seperti itu. Nah, kalau yang wireless atau yang nirkabel atau yang tanpa kabel ini adalah teknologi tanpa kabel ya. Jadi si wireless ini melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, saat ini teknologi wireless ini sudah berkembang pesat ya. Secara kasat mata nih dapat dilihat dengan semakin banyaknya memakai telepon seluler. Selain itu berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Seperti itu.
Nah, kalau kabel ini ada macam-macam ya. Yang pertama ada kabel koaksial. Nah, ini kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC atau British Naval Connector. Nah, ini si koaksial ini terbagi menjadi dua, ada yang koaksial baseband dan koaksial broadband. Nah, kalau yang baseband ini untuk transmisi digital dan broadband untuk transmisi analog. Nah, ini contohnya nih koaksial ya. Tipenya ada yang thin, ada yang thick, yang tipis, ada yang tebal ya. Ya, kalau yang tipis ini jenisnya lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah nih karena tipis ya. Atau ada yang lagi nih, yang tebal. Ini lebih tebal ya, yang thick. Nah, ini susah dibengkokin ya karena tebal ya. Terus jangkauannya lebih jauh daripada si thin dan harganya lebih mahal karena lebih tebal ya. Kemudian ada kelebihannya nih, hampir tidak terpengaruh noise karena dia eh, banyak pelindungnya nih ya nih kalau dilihat. Kemudian harganya relatif murah. Kelemahannya adalah penggunaannya mudah dibajak dan sulit dipasang pada beberapa jenis ruangan kayak gitu. Selanjutnya kabel twist pair. Nah, ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer konektornya adalah, kalau di komputer ya, yang RJ45. Kemudian dibagi dua nih untuk kabel twist pairnya, ada STP dan UTP. Kalau STP adalah shield wide pair ya, yang di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang berfungsi melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan atau mengalirnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada pelindungnya. Nah, bedanya dengan UTP, nah ini tidak ada nih. Tidak memiliki lapisan pelindung. Nah, kelebihan dari UTP ini harganya murah ya daripada si yang STP ini. Kemudian mudah dalam membangun instalasi. Tapi kelemahannya jangkauannya hanya 100 meter ya. Jangkauannya sempit dan kecepatannya tidak begitu cepat, hanya 1 Gbps. Kemudian mudah terpengaruh noise juga nih karena ya tipis dia. Selanjutnya fiber optik. Nah, ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Ada yang multimode dan single mode. Kalau yang multimode ini penjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya cukup besar nih ya, 55 mm, 50 mm. Kalau yang single mode, diameter intinya hanya 3 sampai 10 mm. Nah, sehingga penjalanan cahaya hanya dapat melalui satu lintasan nih. Kalau ini lebih kecil ya, yang single mode. Nah, kelebihannya single mode ini ukurannya kecil dan ringan. Pertama, kemudian sulit dipengaruhi gangguan. Nah, sulit dipengaruhi noise ya. Kemudian redaman transmisinya kecil dan bidang frekuensinya lebar. Tapi kelemahannya adalah instalasinya cukup sulit. Kemudian tidak fleksibel dan harganya mahal. Selanjutnya, media transmisi wireless. Nah, wireless ini memiliki kelebihan serta kekurangan juga nih. Kelebihannya apa sih? Nah, pertama, pemeliharanya murah, infrastruktur berdimensi kecil, pembangunannya cepat, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Koneksi internet akses 24 jam. Nah, kita bisa ya terkoneksi internet atau berkomunikasi dengan siapapun melalui internet dalam seharian penuh ya. Mau siang, mau malam, mau pagi seperti itu. Kemudian akses internet yang cepat, kemudian bebas tanpa pusat telepon. Nah, itu ya. Jadi karena dengan internet ini kita bebas berkomunikasi tanpa biaya pulsa seperti itu. Kemudian ramah lingkungan karena tanpa kabel ya. Jadi ramah lingkungan. Kemudian memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Nah, kemudian kekurangannya apa? Pertama, biaya peralatannya mahal. Kemudian nilai yang sangat besar. Kemudian kesulitan karena masalah propagasi radio atau rambatan ya. Kemudian keamanan datanya kurang. Selanjutnya kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum atau jangkauan. Selanjutnya rentan terhadap noise. Nah, oke, sampai sini menurut kalian
Lebih efektif dengan kabel atau wireless? Sertakan alasannya ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.